Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Sanda Akmalia dengan NIM 21416261201068 dari kelas MN21B. Di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis jasa yaitu Aspar Pro Wedding Organizer. Sebelumnya, pernikahan ini dianggap sebagai salah satu momen paling berharga dalam kehidupan seseorang. Dan banyak pasangan yang berusaha untuk membuat pernikahan mereka menjadi acara yang berkesan dan juga istimewa. Seiring dengan meningkatnya harapan ini, permintaan untuk jasa wedding organizer juga semakin meningkat. Di sini saya akan mengangkat masalah yang pertama yaitu bagaimana aspek legal, aspek pasar, aspek lingkungan, ekonomi dan sosial, aspek teknis dan juga aspek finansial pada usaha wedding organizer. Yang kedua yaitu apakah bisnis ini layak atau tidak untuk direalisasikan. Dengan tujuan yang pertama yaitu mengetahui berbagai aspek yaitu aspek legal, pasar, aspek lingkungan, ekonomi dan sosial, aspek teknis dan juga aspek finansial dan juga mengetahui bisnis ini layak untuk direalisasikan atau tidak. Selanjutnya untuk kegunaannya yaitu untuk membantu membuat keputusan yang lebih informasional dan meminimalkan risiko. Selain itu, ini juga dapat menjadi dokumen panduan yang berguna dalam mengembangkan strategi bisnis jangka panjang. Untuk kajian aspek legal, di sini nama perusahaannya Aspar Pro Wedding Organizer atau Aspar Pro WO yang beralamat di Kampung Parakan Terus, Desa Kutapo Haji, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, dengan akte notaris nomor 215 dan izin usaha yaitu ada surat izin tempat usaha, ada tanda daftar perusahaan, ada surat keterangan domisili perusahaan, dan juga ada NPWP nomor pokok wajib pajak. Nah, usaha Aspar Pro Wedding Organizer ini berkomitmen untuk menyelenggarakan pernikahan yang tidak hanya memenuhi standar tertinggi dalam kualitas dan profesionalisme, tetapi juga menghormati nilai-nilai budaya, agama, dan adat istiadat setempat. Untuk logonya, di sini saya menggunakan logo yang ada bunga 3 tangkai dan diberi nama Aspar Pro Wedding Organizer. Untuk modalnya, yaitu yang modal pertama yaitu 1.091.000.000, lalu modalisatornya 818.250.000 dan modal ditempatkannya yaitu 791 juta. Dengan struktur organisasi yaitu saya sendiri sebagai pemilik, Mukjizah sebagai direktur, Anisya sebagai sekretaris, Dindar dan Sri itu sebagai manajer keuangan, Cika dan Fajar itu sebagai sales dan marketing, Dede dan Dewi itu sebagai manajer proyek, Arad dan tim itu sebagai support, dan Denny dan tim itu sebagai kru. Selanjutnya, aspek pasar dan peluang bisnis. Perusahaan tidak menghabiskan terlalu banyak upaya pemasaran, namun fokus pada konsumen yang mempunyai peluang terbesar untuk mereka puaskan. Nah, potensi pasar bagi Aspar Pro Wedding Organizer ini terlihat sangat menjanjikan, didorong oleh berbagai faktor yang mencerminkan tingginya permintaan dalam industri pernikahan. Pernikahan tetap menjadi salah satu peristiwa paling berharga dalam hidup pasangan, dan semakin banyak mereka yang mencari bantuan profesional untuk mengorganisir acara tersebut, gaya hidup modern yang seringkali sibuk membuat banyak pasangan memiliki keterbatasan waktu untuk merencanakan sendiri pernikahan mereka. Nah, sehingga layanan wedding organizer menjadi solusi yang praktis. Peluang pasar dalam bisnis WO ini semakin berkembang seiring perubahannya tren dan preferensi pasangan yang menikah. Salah satunya adalah permintaan akan pernikahan yang lebih custom dan tematik. Selanjutnya, kajian aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Untuk aspek lingkungan bisnis, lingkungan alam sekitarnya yaitu ada demografis, topografi, suhu udara, curah hujan, kelembapan, dan juga iklim. Untuk dukungan lingkungan bisnisnya yaitu ada wilayah pasar dan juga cakupan pasar. Untuk aspek lingkungan sosialnya, Aspar Pro WO ini berkomitmen untuk membangun hubungan yang sehat dan saling menguntungkan dengan pasangan calon pengantin, keluarga, dan juga vendor-vendor. Lingkungan sosial ini adalah fondasi dari prinsip-prinsip kami. Selanjutnya, aspek lingkungan ekonomi. Kami selalu memantau perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung dan berusaha untuk mengakomodasi pasangan calon pengantin dalam berbagai situasi keuangan. Selanjutnya ada aspek lingkungan budaya.
Aspar Pro WO ini menjadikan penghargaan terhadap budaya dan tradisi sebagai inti dari setiap pernikahan yang kami rancang. Kami percaya bahwa pernikahan adalah perayaan keberagaman dan kaya akan nilai-nilai budaya yang berbeda. Selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Berikut adalah layout-nya yang akan dibuat dengan kantor 500 meter kubik, lalu ada area parkir, dan juga gudang atau penyimpanan perlengkapan dan peralatan yaitu 1000 meter berkubik. Lokasi Aspar Prowo ini berada di Kampung Parakan Terus, Desa Kota Pengaji, Kecamatan Campel, Kabupaten Karawang, dengan lokasi yang strategis. Aspek teknis mencakup identifikasi produk, lokasi usaha, kapasitas produksi, peralatan yang dibutuhkan, manajemen sumber daya manusia, serta layout, sehingga apabila tidak dianalisis dengan baik, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan dalam perjalanannya di kemudian hari. Lalu aspek finansial, di sini ada cash flow dengan total investasinya 1.091 juta, lalu ada pendapatannya setiap tahun berubah-ubah. 2024 1.512.000.000, lalu 2025 1.632.000.000, 2026 1.792.000.000, 2027 1.872.000.000, dan 2028 1.992.000.000. Ini naik selama per tahun. Dan juga gaji dan upah sama, naik 20 juta per tahun. Untuk listrik naik 1 juta per tahun. Untuk telepon naik 500.000 per tahun. Untuk biaya pemeliharaan naik 2 juta per tahun. Lalu untuk pajak bangunan naik 100.000 per tahun. Dan di sini penyusutannya stabil, yaitu 179.466.000. Lalu biaya pemasarannya naik sebesar 500.000 per tahun. Biaya konsumsi dan lainnya naik 50 juta per tahun. Dan biaya transportasinya naik 500.000 per tahun. Sehingga dapat diketahui saldo kas akhir tahun untuk 2024 yaitu 862 juta sekian. 2025-nya 1.577.608.000. 2026-nya 2.337.652.000. 2027-nya 4.143.096.000. Dan 2028-nya 4.993.940.000. Di sini ada cash flow ukur ekonomis dengan 5 tahun yang akan datang, dengan sehingga sudah dijumlahkan IAT-nya yaitu 4.891.220.000, dan jumlah VP kas bersih itu 2.385.140.720 rupiah. Nah, ada PP payback period dengan total investasi 1.091.000.000, kas bersih 1 tahun 862.964.000, dan dihasilkan saldo 228.036.000. Lalu ada kas bersih tahun kedua yaitu 714.644.000. Nah, karena total kas bersih tahun kedua lebih besar dari saldo sisa investasi, maka tahun ketiga yaitu 228.036 juta dibagi 714.644 juta dikali 12 bulan. Nah, sehingga dapat disimpulkan PP perusahaan itu lebih kecil dari PP industri, pengambilan modal lebih cepat. Ini payback periodnya sama dengan baik. Lalu ada yang kedua, ARR, yaitu IAT selama 5 tahunnya 4.891.220.000 dengan ukur ekonomis 5 tahun. Lalu dihasilkan rata-rata IAT yaitu 978.244.000 dengan nilai investasinya 1.091.000.000, dan rata-rata investasinya yaitu 200 juta. Sehingga diketahui ARR-nya yaitu 500%. Nah, selama 5 tahun modal bisa berputar sebanyak 5 kali. ARR ini dinyatakan sangat baik. Untuk net present value yaitu NPV, dengan rumus total VP kas bersih dikurangi biaya investasi. Total VP kas bersihnya 2.385.147.220 rupiah.
dikurangi biaya investasinya yaitu 1.091.000.000 dan dihasilkannya 1.294.140.720 rupiah. Ini bernilai positif, maka NPP ini dianggap untung atau baik. Selanjutnya ada IRR. IRR ini kas bersihnya kita masukkan, lalu diketahui jumlah PP kas bersihnya yaitu 1.294.140.720. Lalu DF-nya yang DF 30% ini ya hasilnya yaitu 852.291.20 rupiah. Lalu dijumlahkan dengan rumus IRR sama dengan 20% ditambah PP kas bersih, lalu dibagi PP kas bersih dikurangi PP kas bersih yang 30% dikali 10%, maka dihasilkan 2,92% dengan bunga 20% dan dijumlah dan total terakhirnya yaitu 22,92%. Untuk profitability index atau PI dengan rumus total VP of process dibagi investasi, total VV-nya yaitu 2.385.147.20 dibagi 1.091.000.000 sehingga dapat dihasilkan 218%. Nah, artinya keuntungan bersih selama 5 tahun minimal sebesar 118%. Karena 218 dikurangi 100%. Di sini ada rekapitulasi dengan kriteria PP-nya hasilnya 1 tahun 11 bulan dengan standar industri 2 tahun dan keterangannya ini lebih cepat, lalu dapat disimpulkan bahwa PP ini layak. Lalu ada RR dengan hasil 500%, dengan standar industri 120%, dan dengan keterangan lebih besar dari 100% dan dapat disimpulkan bahwa ARR ini layak. Untuk NPP ini hasilnya 1.294.147.20 rupiah dengan standar industri positif dan keterangannya itu baik atau lebih cepat, maka dapat disimpulkan bahwa ini layak. Untuk RR-nya hasilnya yaitu 22,92% dengan standar industri 30% dan keterangannya lebih kecil sehingga dapat disimpulkan kalau ini layak. Untuk PI hasilnya 2,18, standar industrinya dengan lebih besar 1 dan keterangannya lebih dari 1, maka ini disebutnya layak. Untuk kesimpulannya, perusahaan ini layak untuk direalisasikan. Pertama, dari segi tujuan bisnis, analisis kami menunjukkan bahwa bisnis ini sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Kedua, dari segi legalitas, perusahaan ini telah memenuhi persyaratan hukum dan memiliki izin usaha yang diperlukan, menjadikannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketiga, dalam aspek pasar, analisis pasar menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki potensi dan dukungan yang cukup untuk berhasil di pasar. Yang keempat, dalam lingkungan perusahaan, kondisi eksternal dan internal mendukung untuk direalisasikan. Kelima, dari segi teknologi, bisnis ini memiliki dukungan teknis dan teknologi yang memadai untuk memastikan kelancaran operasional. Dan yang terakhir, analisis finansial menegaskan bahwa bisnis ini memiliki prospek keuangan yang positif, sehingga layak untuk diteruskan dan direalisasikan. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, kami yakin bahwa pendirian dan pengembangan bisnis ini merupakan langkah yang tepat dan menguntungkan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat artikel atau makalah dan juga PowerPoint. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.